Nah, cuman memang kadang-kadang karena kalau di kita itu di Sinta 3, 4, 5 itu susah menemukan artikel, jadi seadanya akhirnya ya, seadanya. Jadi tidak tidak melalui proses seleksi yang bagus. Saya kira di jurnal Sinta 2 juga masih banyak yang seperti itu. Kalau di jurnal Sinta 1 Scopus, saya kira kayak di IJIS kemarin sudah banyak sekali, hampir tiap hari ya, tiap hari katanya ada email masuk untuk untuk diseleksi ya, untuk diseleksi oleh tim editor. Jadi kayak IJIS, Al-Jami'ah, IJIS itu saya kira jurnal-jurnal yang memang tidak terlalu direkomendasikan untuk orang Indonesia sendiri ya, apalagi dari kampus sendiri. Nah, kalau dari kampus sendiri biasanya harus paling nyaman itu membawa orang luar ya. Jadi harus kolaborasi dengan satu orang, misalnya dari Malaysia atau kawan ketemu di Facebook yang sama-sama akademisi. Biasanya kan ruang akademisi sekarang lebih terbuka ya jaringannya, misalnya dengan akademia yang memiliki fokus yang sama, misalnya bidang sosiologi, bidang tafsir atau hadis, itu bisa bertemu antar negara itu di salah satunya di akademia.edu itu. Jadi bisa saling bercerita dan berkolaborasi di situ, sehingga Bapak Ibu ketika menulis meskipun di jurnal ini sendiri itu juga menjadi bagian yang menghidupkan dan turut mensukseskan keberhasilan jurnal IJIS ini. Jadi salah satunya membawa penulis dari luar sebagai kolaborator. Itu saya kira menjadi salah satu strategi yang umum. Kami sendiri pernah menulis di jurnal ini ya, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, itu penulisnya orang Indonesia semua. Apa kata editor? Kami lihat para penulis yang ada di jurnal ini, di artikel Anda itu adalah penulis yang berasal dari satu negara. Kalau kami boleh menyarankan, ajaklah kawan dari atau kolega dari negara lain untuk berkontribusi di artikel ini, meskipun kontribusinya sedikit. Dia bilang seperti itu, karena si Marbo itu salah satu data metriknya agar SDR itu naik seperti GIS itu adalah kolaborasi antar negara, kemudian citasi ya tentunya. Jadi ini saya kira yang juga perlu diperhatikan. Dan Bapak Ibu, saya kira kalau umpamanya menerima dana BPTN untuk riset ini, saya kira mulai berpikir seperti itu. Siapa kira-kira kolaborator? Ya meskipun itu bukan dana kolaboratif ya, yang angkanya 100 juta, misalnya cuma 20 juta atau 15, ya apa diajak, atau teman yang teman yang lagi sekolah pada institusi sana, itu tidak masalah. Jadi dengan begitu kita perlu membesarkan jurnal kita. Nah, kemudian bagaimana kiat-kiat kita menulis sebuah artikel di jurnal itu? Pertama, yang paling enak sebenarnya adalah memilih jurnal terlebih dahulu. Kita tentukan, saya mau menulis di jurnal IJIS, maka kita langsung menyesuaikan dengan template dari jurnal IJIS ini. Atau Bapak itu misalnya pendidikan misalnya seperti artikelnya Bapak Isan misalnya di Kogen Education misalnya, di Kogen Education, maka kita langsung buka jurnal tersebut, kemudian langsung cek author guideline-nya, template-nya seperti apa, kita ikuti langsung seperti itu. Nah, jurnal yang di luar banyak
jurnal yang sudah mengikuti template IMRED ya, IMRED, Introduction, Method, kemudian Result, Discussion. Jadi kalau yang di Prof Irwan kan di IAS itu yang diajarkan adalah IMRED Plus ya. Jadi ada literatur review ya, ada literatur reviewnya. Jadi itu menjadi modal tambahan, dan memang banyak jurnal yang meminta literatur review, makanya kita kompliti dengan adanya literatur review tersebut. Nah, temukan jurnal terlebih dahulu. Kalau bidang Bapak Ibu misalnya Quranic Studies, maka misalnya ke HTS misalnya ya, Teologi Studies yang miliknya AUSIS, di situ ada kawan-kawannya Mas apa ketua editor in chief misalnya, di situ ada Mas Nusro, ada Prof. J. Budi Prasojo, kemudian ada beberapa di fakultas kami, ada Pusat Abdul Al-Bajana yang itu adalah reviewer di teologi studies. Jadi silakan dikirim. Kalau ke Turki misalnya kayak Ilahiyat Studies ya, Ilahiyat Studies itu jurnal masih kira-kira, tapi ya lumayan lah kalau umpamanya untuk nulis di situ. Kalau di Malaysia mungkin Afkar misalnya miliknya Universiti Malaya itu juga bisa kajian-kajian. Malah kalau umpamanya nulis di Journal of Quranic Studies sendiri di KIHA itu lama sekali prosesnya, 2 tahun. Jadi pilih terlebih dahulu jurnalnya. Kalau umpamanya Bapak Ibu punya dana lebih yang open access misalnya ya, open access, maka bisa misalnya di Kogen itu semua open access ya, Kogen Education, Kogen Art and Humanities, Kogen and Social Science, itu rata-rata open access, meskipun ada opsi untuk tidak open access. Jadi kita tentukan jurnalnya. Bapak Ibu sudah punya risetnya, kemudian pikirkan jurnalnya, saya mau ngirim kemana ya. Nah dari situ kemudian setelah dipilih jurnalnya, kemudian baca beberapa jurnal, artikel jurnal yang ada di situ, lalu kutip. Nah ini yang kemudian yang itu kalau bahasa kami itu kutiplah editor in chief-nya itu. Editor in chief-nya itu jangan lupa untuk dikutip. Mereka biasanya senang kalau dikutip. Itu salah satu bagian dari nyokok kalau di jurnal, meskipun tidak terlalu banyak yang paling tidak menyenangkan editor in chief. Oh ternyata baca tulisan saja. Baca ya 2 atau 3 nomor artikel di jurnal tersebut, baca, kemudian kutip, lalu sesuaikan dengan gaya itu. Ini saya kira urutan untuk awal ya, untuk awal ketika kita mau menulis mau memilih jurnal ya, sesuaikan selingkuhnya. Jadi ini harus di depan, bukan di belakang. Kadang-kadang kita di belakang ya kayak gini. Jadi kalau umpamanya di depan itu akan jauh lebih nyaman daripada kita menyesuaikannya itu di belakang. Kalau di belakang kita kadang-kadang ternyata selingkuhnya beda. Nah, kalau kita sudah yakin saya mau nembak jurnal tersebut, maka kita konsen dengan itu, kita pelajari. Kalau perlu, kalau umpamanya kita mau risetnya masih belum ada misalnya, kita coba untuk melakukan review atau membantah satu artikel di jurnal. Ada satu artikel yang mungkin itu punya konsep yang sama dengan kita. Kayaknya ini kita memiliki catatan banyak terhadap ini. Itu namanya review artikel namanya. Review artikel itu cepat, itu biasanya tidak banyak melalui proses review harus ke reviewer 1, reviewer 2. Itu kadang-kadang di editor saja cukup itu, karena editor biasanya senang kalau umpamanya artikel itu kemudian menjadi perbincangan ya, menjadi perbincangan global, apalagi orang luar yang membacanya gitu ya, ternyata menyita perhatian.
Um, jadi ini ya, jadi di jurnal itu memang ada beberapa model artikel, ada original research ya, ada review artikel, kemudian ada book review ya, itu kadang ada wawancara juga di jurnal-jurnal Scopus itu sebenarnya banyak apa ya, pilihan-pilihan, dan itu kalau umpamanya urusannya sama Scopus ID itu sama-sama punya Scopus ID sebenarnya sama, ada Scopus ID. Jadi sesuaikan selingkuhnya, kemudian melengkapi abstraknya misalnya ya. Abstrak itu juga satu hal yang sepertinya remeh, tetapi harus ikut dengan apa yang diminta oleh jurnal. HTS misalnya, saya pernah terbit di HTS 1 itu meminta secara tegas ada bagian satu kalimat itu yang namanya contribution. Kontribusi. Jadi tertegas apa kontribusi artikel Anda. Atau misalnya seperti jurnalnya yang HSSR ya, Humanities dan sekarang diskontinya. Dulu pernah HSSR ini muncul langsung SDR-nya 0,66, tapi setengah tahun kemudian langsung diskontinya. Langsung jatuh, dia tinggi untuk jatuh, untuk discontinue. Jadinya padahal itu bagus sekali dan itu jelas sekali background apa, metode apa, jadi dipertil-pertil kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, hal kecil sekali gitu ya, hal yang sangat remeh-temeh, tetapi itu penting bagi jurnal. Jadi orang kalau tidak ikut dengan selera jurnal, pasti mereka itu akan kembalikan. Anda belum menunjukkan ini karena memang ada bagian itu jurnal itu tidak seperti kita ya, tidak seperti kita yang ngelola. Jadi kalau kita yang ngelola ya saya kenalnya yang umpamanya malas ya kita tidak urus. Jadi tapi kalau di sana misalnya jurnal religion misalnya, jurnal religion kita ngirim hari ini ya, malam ini kita bangun tidur sudah balik itu artikel. Jadi bangun tidur sudah balik kalau umpamanya itu artikel mau ditolak. Jadi cepat sekali kita siang kirim, sore kalau umpamanya mereka nggak tertarik langsung balik. Jadi ada jurnal yang memang dikelola secara profesional seperti itu. Dan banyak, apalagi yang perusahaan-perusahaan yang di bawah Taylor, Francis, Routledge dan lain sebagainya. Kalau sekali-kali kita tidak mau mengikuti selingkuh jurnalnya, nah itu hampir ya 95% itu pasti akan cepat baliknya. Misalnya di jurnal Religion and Spirituality in Society yang miliknya Kamen Kron misalnya, itu kalau kita menerjemahkan artikel kita itu sudah ikut selingkuh, tapi referensinya itu belum diterjemahkan. Referensinya harus ada versi bahasa Inggrisnya. Misalnya judulnya Menggugat Tuhan misalnya judulnya ya. Itu harus dalam kurun apa bahasa Inggrisnya, menggugat Tuhan. Jadi harus diterjemahkan. Nah kalau itu belum dikerjakan, pasti itu artikel send back to author. Jadi pasti dikembalikan. Nah, hal-hal kayak gini ini kita tidak terlalu peduli loh, itu masalahnya. Padahal itu penting sekali bagi jurnal. Kalau kita tidak mengindahkan, mereka pasti langsung kick gitu. Mereka langsung tolak biasanya. Tidak nunggu lama pasti akan tolak. Tolong sesuaikan. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris Anda itu membingungkan. Tolong selesaikan dulu. Kayak gitu. Itu bahasa Inggris. Makanya kalau di Prof Irwan itu terjemah itu nggak pernah kita pakai jasa penerjemah Indonesia. Langsung orang native di Kanada dan terjemah, nggak ada orang satupun yang mempermasalahkan urusan terjemahan artikel kita. Terus asal artikelnya juga bagus. Kalau artikelnya nggak bagus ya, meskipun terjemahannya bagus ya sama aja. Nggak bagus ya susah. Nah baru kemudian ketika itu semua terpenuhi, kita satu. Oke, kita ke konten ya. Coba ke konten. Jadi pada prinsipnya kalau di IAS itu
Kalau dihias itu yang namanya jurnal itu nggak kelihatan ya. Jadi konstruksi artikel Limbrand ini seperti ini. Jadi ada introduction, literature review. Apa isi dari introduction? Introduction itu isinya ya fakta sosial, fakta literatur, tujuan dan argumen. Biasanya template dari dia seperti ini. Bayangkan Prof. Irwan itu membuat arti tulisan itu kita mendampingi para peserta itu sampai membikinkan titik-titik seperti ini. Ini yang dari Prof. Irwan. Fakta sosial misalnya, apa sesuatu yang menarik dan unik dari artikel ini. Jadi kita harus bisa tunjukkan di paragraf sejak awal kita harus bisa menunjukkan bahwa artikel ini menarik. Jangan nunggu editor itu sampai di akhir paragraf berdasarkan latar belakang yang telah ditunjukkan di atas. Maka kami melihat bahwa artikel ini merupakan satu artikel yang akan membahas lama-lama dan ini penting untuk dikaji. Kata penting itu tidak perlu keluar. Jadi sejak di awal, di paragraf awal, biasanya kalau di prodi kami itu kan prodi tafsir. Jangan sampai kemudian prodi tafsir dan hadisnya. Jangan sampai kemudian Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu langsung coret itu langsung merah. Kalau bilangan kita mahasiswa, saya sudah mengajari mahasiswa itu jangan sampai ada kalimat seperti ini. Kalau masih ada kalimat kayak gini langsung auto save makalahnya. Jadi langsung di paragraf pertama apa sih yang unik, apa sih yang penting dari artikel ini. Jadi pendahuluan itu cuma 4 paragraf kalau di kami, tidak lebih, dan itu cukup. 4 paragraf itu sudah sangat cukup. Jadi isinya yang pertama itu detail sentence. Detail sentence itu biasanya diisi dengan kalimat yang penting, kalimat yang shocking. Misalnya kalau di Prof. Irwan itu suka memberikan contoh meletusnya gunung Merapi itu merupakan rahmat bagi masyarakat Yogyakarta. Orang marah-marah kan bilang rahmat, meletus gunung meletus kok rahmat. Data-data menunjukkan, setelah itu kan kemudian dikasih detail sentence. Data-data menunjukkan bahwa pasca erupsi Merapi Yogyakarta berbenah. Fasilitas-fasilitas umum di sekitaran lereng Merapi mulai diperbaiki, jalan-jalan kembali diperbagus dan diperhalus, rumah-rumah diberikan subsidi dan lain sebagainya. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa Merapi telah memberikan ribuan juta atau miliar kubik pasir yang tidak akan habis untuk ikan. Nah, di situ kemudian makna bahwa yang namanya erupsi Merapi itu merupakan rahmat bagi warga Yogyakarta, terutama yang di seputaran Merapi. Jadi kita harus bisa mendapatkan kalimat seperti itu dalam setiap kata-kata yang mau dalam setiap judul artikel yang mau kita tulis. Jadi kalimat pertama itu adalah shocking sentence. Pastikan itu kalimat nendang ya. Kalau itu dia tidak bertenaga akan misalnya hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kuat kita bikin kalimat mati kan. Kita bikin kalimat mati. Jadi jangan kita membuat kalimat yang bikin mati. Jadi COVID-19 bukan hanya merusak tatanan bla bla ya, tetapi juga mendiskriminasi. Jadi harus langsung bila mana kita berbicara tentang COVID-19 ya kita harus bilang kayak gitu. Kontribusi penyebaran berkembangnya hadis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para ashabul jauhin yang
telah hidup di Mekah kemudian kembali ke bumi Nusantara untuk mengajar, untuk menjadi pengajar di Indonesia. Kita kemudian sambung dengan telesentersnya. Kadang-kadang kita tidak berpikir ya, nulis kadang-kadang kita tidak pakai jurus Bapak Ibu. Kita nulis tidak pakai jurus sama sekali. Jadi pelajaran yang kita pelajari sejak SD, ya, kita kan diajar ya topik utamanya, apa pesan utamanya, kemudian kalimat apa, supportingnya, kalimat pendukungnya apa, kemudian closingnya seperti apa, itu kita tidak pernah pakai ya. Kebanyakan tidak pernah pakai. Kita terbiasa lepas-lepas kayak gitu. Padahal kalau umpamanya kayak gitu, itu sangat membantu terhadap editor untuk menemukan mana itu, ya, untuk menemukan ide utama dari artikel kita. Ide utama itu selalu ada di depan atau di belakang, di konklusi, di bagian akhir, itu tergantung pendekatannya. Jadi fakta sosial itu merupakan sesuatu apa yang penting, apa yang unik, apa yang menarik dari artikel ini. Dan itu hanya dijelaskan dalam satu paragraf. Ya kalau umpamanya mau tambahin lagi ya bolehlah tambah satu paragraf lagi. Tapi biasanya kami hanya memberikan satu paragraf. Kalau masih kurang ya kita sambung lagi dengan paragraf selanjutnya. Tapi biasanya cukup dengan itu. Nah, setelah kita menjelaskan apa yang menarik dari artikel kita, jadi isinya pertama shocking sentence di fakta sosial ini, kemudian ada supporting ya, detail sentence yang diisi dengan data. Ya, detail sentence itu kalimat yang mendukung terhadap statement atau poin kita.